Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja pada bahasan kita hari ini, kiat-kiat agar kita khusyuk di dalam salat. Ingat, prinsip hidup ini adalah ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Siapa yang paling baik amalnya. Ibu-ibu kalau misalnya sholat pengen yang terbaik atau baik aja atau biasa-biasa saja? Serius loh. Antum jawabannya serius, cuma saya nggak yakin. Ya, beruntunglah kita sebagai orang mukmin. Karena jelas orang kafir itu hina, orang mukmin itu mulia. Dan ketahuilah keberuntungan terbesar orang mukmin adalah ketika dia salat dan salatnya khusyuk. Lihat surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Tentu ini target yang kita cari, karena balasan yang Allah berikan kepada mereka surga Firdaus. Ya, di ayat 10 dan 11-nya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, ayat surat 23 ayat 1, 2, 10 dan 11. Ya, surga Firdaus itu menjadi dambaan setiap mukmin yang Allah jadikan kepada mereka. Kemarin saya katakan, antum beli rumah di Sasak 3 saja sampai tulang-tulang bengkok nggak bisa loh. Ya, betul ya. Apalagi punya rumah sebesar Pak Dewo ini, tentu sulit sekali. Apalagi udah tua-tua, tulang udah rapuh, usia ubur-ubur, uban sudah tertabur, mata sudah gabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, usia makin mundur, alamat badan hendak kekubur. Namanya usia ubur-ubur namanya. Tentu nggak mampu membeli. Betapa mahalnya kehidupan dunia itu. Tapi coba lihat surga tertinggi Firdaus, Allah mengganjarnya dengan amalan ringan saja. Salah satunya khusyuk di dalam salat-salat itu. Tentu sekali lagi Nabi dalam Sahih Muslim, mintalah kalian kepada Allah Jannah Firdaus, surga teratas yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan hulu sungai surga berada di sana. Ibu-ibu kalau disuruh pilih properti, ibu pilih yang paling mewah atau super mewah, Bu?
Dasar mamat lo. Kau mamat gak? Manusia matre lo. Ya, urusan dunia aja paling super mewah. Akhirat tentu lebih lagi. Ya, kita punya obsesi itu mencari yang paling baik, yang terbaik. Kalau tidak sukses paling nggak minimal yang baik saja. Tapi kalau misalnya dari awal terserah Allah, apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Waliyahudzubillah. Ya, maka surga tertinggi surga Firdaus. Dan salah satu amalan untuk meraihnya adalah dengan khusyuk di dalam sholat. Dengan ayat ini memotivasi kita, dan ini merupakan prakondisi kita sebelum sholat. Dan ini bahasan terakhir, bahasan prakondisi sholat sebelum kita bahas syarat, rukun, dan wajib sholat. Tentu kita ingin sholat kita khusyuk. Kita tidak ingin sholat kita capek deh gitu. Nah, sering memberi ilustrasi gini. Ibu sudah cangkul, udah nanam, ya ternyata tidak bisa panen. Sakit hati di sini atau di sana, Bu? Sakitnya itu di sini atau di sana, Bu? Nah, itu dunia. Nah, kalau misalnya kita beramal sia-sia, sakitnya di sini atau di sana? Dimana nggak bisa beramal lagi kan? Dan masih ingat teori apa-apa nggak? Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau kita sudah mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, kita pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya teori apa-apa. Coba diulangi. Ternyata antum nggak secerdas yang saya bayangkan ya. Antum kalau gosip cepat hafal. Saya bayangkan ibu-ibu coba dengar silet misalnya, setajam silet. Langsung besok ibu ceritakan persis seperti pembawa beritanya tadi. Ya kelihatan ini. Ya, itu namanya. Jadi kalau otaknya isinya kotor, makanya kalau kotor setiap nyantol. Kalau yang baik-baik jarang nyantol ya Bu ya. Coba ibu kalau gosip panjang-panjang masih dihafal kan? Ibu kan IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu bukan? Alias PKK, perempuan kurang kerjaan. PKK perempuan kasak kusuk. Ya PKK perempuan kesana kemari. Kata ibu-ibu mbak kami PKK Ustaz, perempuan kejar kajian. Tadi ada yang di Al-Azhar nongol di sini lagi. Kan nggak bosan lihat muka gue yang pas-pasan ini. Baik, jadi itu dasar dorongan untuk targhib, motivasi agar kita menjaga kualitas sholat kita. Jadi, mari saya katakan, ya janji Allah itu benar dan wajib kita imani. Salah satunya Allah menjanjikan surga Firdaus bagi orang-orang mukmin. Salah satunya adalah sholatnya khusyuk. Sehingga ini menjadi obsesi, menjadi target. Karena ketahuilah, apabila kita deal dengan Allah, kata Pertamina pasti pas. Walaupun di Pertamina kadang nggak pas-pas juga. Tapi tagline-nya di SPBU apa? Pasti pas. Ya, padahal wallahu a'lam. Ya, jadi dengan Allah pasti pas. Janji Allah itu pasti. Makanya Allah bertanya, "Waman aufa bi ahdihi minallah." Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Surat 9 ayat 100 ya. Nah, bagaimana menciptakan kondisi agar kita sholat dalam khusyuk? Ya, karena sekali lagi itu harapan kita dalam sholat. Menghadirkan kekhusyuan agar Allah menepati janjinya. Karena Allah pasti menepati janji, tetapi syarat-syaratnya bisa kita penuhi. Namanya jual beli kan? Hubungan kita dengan Allah jual beli bukan? Yang namanya beli, Allah jual. Kita mesti beli punya modal dong. Masa modal dengkul? Ya, mesti punya modal. Dan Allah tidak mengurangi takaran jual belinya tadi. Ya, surat 9 ayat 111 tadi. Ya, saya ulangi. Kenapa khusyuk itu hal terpenting tadi janji Allah tadi. Qad aflahal mu'minun,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Makanya salah satu hal yang berat dalam beragama itu sholat. Allah bilang sholat itu ringan bagi orang yang khusyuk. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 43. Ya, dan Allah bilang sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk, yang khudu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk maknanya menghadirkan rasa takut ketika sholat, tenang ketika sholat, dan tidak mengingat siapapun kecuali yang diibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk itu adalah implementasi dari ihsan, di mana ketika malak Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan, terangkanlah kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau ketika beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ibu kalau kerja diawasin suami, serius gak bu? Telaten gak bu? Kan ibu ini kelihatan muka takut suami kan? Takut jatahnya dikurangi. Ya, tentu kita khusyuk, kita akan telaten mengerjakan pekerjaan itu. Itulah psikologi ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang ditugaskan orang, lalu orang itu mengawasi kita. Itu kita serius, kita khusyuk. Ya, akan tetapi memang kita tidak bisa melihat Allah. Fa innahu yarak. Ketahuilah Allah melihat. Ibu sebagai pegawai, bos tidak di kantor, tapi dia punya CCTV loh. Ibu tidak melihat dia lihat ibu dari CCTV. Kira-kira ibu hati-hati enggak? Geraknya aja ibu atur kan? Sehingga tidak sembrono kan? Itulah kira-kira implementasi pemahaman hadis tadi. Kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kalau bos saja memantau kita dari CCTV saja, kita tahu bahwa dia melihat kita, ya, sampai ibu-ibu dipanggil teman saja, ibu apa? Tapi itu di CCTV kan? Pernah nggak kayak gitu? Sering kelihatan banget. Karena ibu takut kepada manusia dan condong nekat kepada Allah, kelihatan sih. Ibu ini kan tipikal bonek, ibu nekat kelihatan. Setiap hari ada istilah baru ya. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh. Ya, jadi khusyuk itu sama dengan implementasi ihsan tadi. Beribadah seakan melihat Allah. Tapi karena kita tidak bisa mengindra Allah tabaraka wa ta'ala, tapi yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dengan keyakinan inilah, ibu tidak akan gerasa gerusu dalam sholat. Bapak tidak akan sholat seenak dewi kata orang Jawa. Seenak udili kata orang Jawa. Bukan bahasa Ambon loh tuh ya. Ya, seenak perut ente kata. Tapi kita akan telaten dan hati-hati. Apa kondisi yang bisa kita ciptakan untuk menghadirkan hati yang khusyuk? Yang pertama, ingat mati. Bu, saya kasih bahasa psikologinya gini. Ibu punya satu pekerjaan. Dan pekerjaan itu deposit terakhir yang menjadi harapan ibu, di mana ibu tidak dapat lagi income sesudah itu. Jika pekerjaan itu ibu perbagus gak pekerjaannya? Perbagus gak? Perbagus karena ibu gak dapat income lagi sesudah itu. Ya? Nah, maka salah satunya adalah dengan mengingat kematian. Berdasarkan hadis yang ditulis penulis hafizahullah ta'ala di kitab ini, seperti riwayat Nabi, hadits Nabi dari Ad-Darimi dalam Musnad Firdaus. Ya, di mana Nabi SAW berkata, ya, ukhbiril mauta fi salati. Ingatlah kematian ketika sedang sholat. Ingatlah kematian di dalam sholatmu, kata Nabi. Fa inna rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi lahariyun ayyahsina salatuhu. Kata Nabi memberi alasan, sebab seseorang jika dia mengingat kematian dalam salatnya, maka dia perbagus salatnya. Tadi saya bilang, amal itu investasi bukan?
Kalau investasi kebaikan di mana didepositkan Allah? Di mana? Tempat penyimpanannya di mana? Di mana tempat penyimpanan kebaikan, bu depositnya? Antum diingatin melulu, lupa melulu. Di Ilin. Di mana? Di Ilin. Adapun deposit kejahatan di Sijin. Oke, udah berkali-kali nih kan. Gimana sih? Ibu ini kelebihannya Ya, nah ini jutek namanya, jujur inteleknya. Agak suka basa-basi, makanya salah saya semprot lo ya. Itu virus sih. Baik, jelas ya? Kata Nabi, sebab jika engkau mengingat kematian di dalam salatmu, niscaya engkau akan perbagus akhlak, perbagus salat. Jadi kalau ibu misalnya desainer, dan ibu tahu bahwa desain ibu terakhir, ibu pengen yang persamakan terbaik bukan? Ibu ingin dikenang orang sebagai desainer terbaik bukan? Ya begitulah dengan ibadah, tentu kita ingin amal kita terbaik. Siapa tahu itu catatan yang paling baik dari semua amal dengan Allah masukkan ke surga. Dan Allah tidak bilang bahwa masuk dengan amal yang paling banyak, tapi yang paling bagus kan. Boleh jadi yang dulu-dulu gak diterima. Ternyata yang itu top chair misalnya. Maka dengannya Allah memasukkan kita ke jannah. Maka perbaguslah ketika ingatlah kematian. Karena kata Nabi kalau kamu ingat kematian, niscaya kamu akan memperbagus salat. Hadits yang sama bisa Anda dapati di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kitab Zuhud, bab hikmah. Ya. Seorang sahabat bercerita bahwa seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan aku bagaimana agar aku sholat dengan sholat yang baik. Kata Nabi, jika kamu hendak sholat, bayangkan bahwa itu sholat yang terakhir. Kamu tidak sholat sesudah itu lagi. Senada dengan tadi kan. Jadi bayangkan bahwa itu sholatmu terakhir. Dan kamu tidak sholat sesudah itu lagi. Saya kasih tahu ibu, contoh gini. Ibu ini tugas akhir. Yang menentukan bahagia atau celakanya. Ternyata gagal. Kira-kira ibu frustrasi enggak? Karena nggak bisa perbaiki kan udah koid. Nggak bisa diperbaiki kan? Sementara kesempatan terus sudah dilewatkan kan? Kira-kira bunuh diri enggak itu? Nah, itu di dunia. Gimana kalau di akhirat? Ya, maka dua hadis tadi, hujjah syar'iyah, bahwa salah satu mengkondisikan hati agar khudu tunduk, khusyuk takut kepada Allah ketika sholat, maka hadirkan perasaan jangan-jangan aku sebentar lagi mati dan tidak sholat sesudah ini lagi. Mudah-mudahan ini adalah amalanku yang terbaik. Sebab Imam Muslim dalam kitab Zuhud wa Riqaq menjelaskan kata Nabi apa? Ya, innamal a'malu bi khawatimi. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung yang terakhir. Mudah-mudahan sholat kita merupakan sholat terakhir yang paling baik. Itu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan wasiat kepada kita, Nabi memberikan edukasi kepada kita, hadirkan kematian. Jadi kalau orang ingat mati biasa condong takut tuh, gak nekat. Karena ibu itu kan bunek, ibu nekat kan. Ada si bunek, ibu nekat. Apa-apa, masih ada hari esok. Apa kata iblis? Kayak gue aja lo menghayal lo. Kalau gue nunda masih mendingan gue tahu kapan gue mati. Lo belagu lo. Jadi kalau ibu bilang, sabar, masih ada hari esok. Matahari pasti akan menjelang. Apa kata iblis? Goblok. Belagu lo. Gue yang udah tahu kapan mati aja nggak pernah belagu kayak lo. Iblis tahu kapan dia mati kan? Kapan iblis mati? Kiamat, iblis aja nggak nunda-nunda kebaikannya. Lo yang nggak tahu kapan mati menghayal lo. Apa kata iblis? Lanjutkan kita kelabing lo. Pertama, jadi dia menghayal. Paham? Iblis saja tidak pernah menunda-nunda kejahatannya. Ya, padahal dia tahu kapan dia mati. Iblis bilang nggak apa-apa, besok gue datangin dia, masih ada besok ini enggak. Padahal iblis kapan matinya
pada saat hari kiamat baru dia mati. Dan Allah sudah menggaransi dia mati pas kiamat. Itu aja dia nggak belagu kayak lo. Ya lo nggak tahu kapan mati, belagu banget lo. Itu namanya BB, bodoh belagu namanya. Jangan marah ya. Namanya ESQ, Education of Salim Qibas namanya. Jelas ya? Jadi menghadirkan mengingat kematian ketika sedang sholat. Mudah-mudahan ini amalku terakhir dan yang paling baik dari semua sebelumnya. Dan dengan sebab ini Allah menerimaku dan Allah merahmatiku untuk memasuki jannahnya. Pengen masuk surga enggak, Bu? Kalau ada orang bilang saya nggak pengen surga, kira-kira ini bilang apa? Ion, Ibu Oon loh. Namanya apa? Ion, Ibu Oon namanya. Kalau bapak-bapak Bon, Bapak Oon namanya. Jelas? Jadi pertama menghadirkan rasa jangan-jangan ini kematian semakin dekat, peluang berbuat baik semakin kurang, sementara amal-amal kita yang lampau belum tentu diterima Allah. Ya kita berusaha yang terakhir ini, yang sedikit ini, tapi semoga mencukupi timbangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham anak-anak? Diingat gak dalilnya tadi? Ingat gak, Bu? Masya Allah. Kasihan benar gurumu ya. Sudah capek nerangkan gak diingat-ingat lagi, Masya Allah. Ini yang apes juga apa lo sih? Ibu-ibu, Bapak galak amat. Jelas ya, itu pertama. Jadi mengkondisikan hati agar khudu, tunduk. Khusyuk, tenang ketika sholat. Yang kedua apa? Merenungkan makna dari bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Minimal bacaan-bacaan rukun. Ya Allahu Akbar, tahu maknanya kan? Menghadirkan keagungan Allah di hadapan kita. Yang namanya Bapak kalau ketemu polisi, merasa polisi itu punya wewenang menghukum, bukan? Kira-kira Ibu terkencing-kencing nggak kalau salah? Jujur aja, Bu. Ya, Ibu orang yang tinggi kedudukannya dari Ibu. Ketika membayangkan dia ada di depan Ibu dan Ibu sedang teledor, takut nggak, Bu? Mestinya menghadirkan rasa takut, kita mengatakan Allahu Akbar. Hadirkan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada saat kita berharap, ada rasa takut, ada rasa harap. Allah Maha Besar. Dengan kebesarannya, dia merahmati siapa yang dia kehendaki dan dia tidak menyiapkan amal hamba-hambanya dengan kebesaran. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, membayangkan betapa besarnya Allah, besar keagungannya, dan besar pula azab. Dengan membayangkan keagungannya, ya, besar keganjaran yang diberikan, ada harapan, ada optimisme kita. Sehingga memacu kita untuk tidak berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga besarnya azab Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menahan kita untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang terkait, ya, menghadirkan ketika misalnya memahami maknanya. Ketika mengatakan Allah Akbar, Allah itu besar rahmatnya, besar azabnya juga. Maka dengan itu tumbuh rasa takut. Makanya Allah katakan di Quran surat 67 ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang selalu takut kepada Allah, walaupun mereka tidak mengindra Allah, mereka tidak melihat Allah, tapi mereka yakin Allah Maha Besar. Mereka besar dan azabnya sangat besar. Anda merasa dunia ini besar, Allah hanya menghancurkan lebih cepat dari jentikan tangan kita. Itu kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghadirkan rasa takut, menghilangkan kesombongan. Ya, Ketua KPK saja sedang disoroti loh, karena ketemu Yassin Limpo loh. Padahal dia polisi, takut sama Kapolda juga. Itu contoh ketakutan menghadirkan kehati-hatian, bukan? Jelas? Maka dengan rasa takut itu kita menjadi serius dalam ibadah kepada Allah. Maka lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
Rasa takut seperti apa? Rasa takut yang mendatangkan terhalangnya seorang dari bermaksiat kepada Allah. Surat 79, surat An-Nazi'at, ayat 40 dan 41. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut karena kebesaran kedudukan Allah tabaraka wa taala. Dia tahu Allah Maha besar. Allah lebih besar dari jagat raya ini seluruh makhluk. Tidak ada yang patah ditakuti kecuali Dia. ASN saja takut sama atasannya bukan? Ya, ketua KPK takut sama Dewas enggak? Dewas itu dewan setan boleh jadi. Ya, dewan itu dewan kesetanan boleh jadi. Ya, tentu maka para pelaksana aparatur negara tidak akan main karena takut diawasi kan? Waskat namanya. Ya, sudah diawasi masih juga nekat namanya. Itu waskat. Waskat wajib setor ke atas. Dan makanya jangan coba-coba istilah sama saya. Ya, waskat tadi apa? Sudah diawasi masih juga nekat loh. Ya, waskat wajib setor ke atas. Was sama-sama sepakat tadi. Ya, ini terjadi di sini karena pemerintah pejabat kita bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Nah, orang mukmin terhalang dari kejahatan karena ingat kebesaran Allah. Dan kapan perhatian itu hadir? Ketika dia beribadah, baca Quran, yang memahami maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta alam. Dia tahu Allah Maha terpuji. Allah tidak memuliakan kecuali orang terpuji pula. Maka dia mengkondisikan dirinya terpuji di hadapan Tuhan yang Maha Mulia. Saya tanya sama ibu, tahu Ibu Riana enggak? Beliau talak wanita agak deso kan? Tapi karena jadi istri presiden, tetap aja dia wanita hebat bukan? Kalau ibu datang, perlu kudi John Robert Power dulu enggak? Perlu kursus judul apa kalau kepribadian enggak? Ketemu dia tidak bisa biasa-biasa kan? Karena dia bukan wanita biasa saat ini. Nanti kalau udah pensiun baru deh. Walaupun seperti Mbok Jamu umpamanya, tetapi tetap first lady kan? Dan ketika Anda bertemu dengannya, gimana sikap? Jaga sikap kan? Itulah alhamdulillah. Menjaga keterpujian di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Anda tidak akan main-main. Anda menghadap Allah Maha terpuji. Anda menjaga agar dengan sholat Anda mendapat pujian Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Anda menjaga sikap. Ini ketemu Allah bukan Ibu Iriana loh. Jujur aja, kalau saya berdiri sama Pak Jokowi sama-sama jas, kira siapa disangka presiden? Saya atau Pak Jokowi? Jujur saja. Dari performance-nya loh. Apalagi kalau bicara, apa dianggap presiden loh. Tapi bagaimanapun gue presiden kan, saya tetap mesti menghormati beliau. Ini masalah keduniaan, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Menghadapi makhluk yang terpuji saja kita jaga sikap, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya? Sehingga dengan meyakini Allah Maha terpuji dan kita sedang mengharapkan pujiannya, bukan pujian laki lo gombal. Di depan lo dia muji, di belakang dia puji perempuan lain lo. Maka itu pujian. Ini contoh. Hadirkan rasa khusyuk kita kepada Allah ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua apa? Meyakini kemuliaan Allah, tidak usah frustasi dalam hidup kan. Maka semua beban batin jadi ringan. Anda punya Allah yang maha mulia, ngapain Anda takut? Ya, Anda kenal jenderal saja Anda tidak takut, kenapa Anda takut ketika Anda memiliki Rabb yang maha mulia? Nah, kondisi pemahaman yang simpel inilah melahirkan adanya kekhusyuan hati. Sholat. Tapi kalau ibu sholat, pada sholatnya cepat lagi, setan gunting komat kami pulang. Ya, bagaimana menghadirkan kekhusyuan? Ya, kayak setan bunting sedang infeksi peranakan. Mulutnya komat kami kayak pantat ayam kena angin tuh loh. Coba ibu-ibu pulang dari sini, buka pantat ayam kena angin kan gini-gini kayak ibu.
Coba ibu lihat orang di masjid kan gitu kan? Kenapa? Karena lisan dan hati tidak ada gerakan yang sama kan? Sementara hati itu meresapi apa yang diucapkan. Coba antum lihat orang nyanyi. Dia meresapi nggak apa yang diucapkannya? Katanya dia menghayati apa yang dibawakan. Sholat pun demikian. Ya? Bagaimana hati menjadi tenang kalau lisan berucap, hati dan menyadari yang diucapkannya. Bukan kata Allah di Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu menjadi tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah dengan berzikir dan juga menjadi tenang. Saya tanya, coba ibu subhanallah, subhanallah. Mulutnya lepas, hatinya enggak. Tenang enggak, Bu? Enggak ada kan? Artinya obat yang masuk tidak menyentuh hati. Sama dengan efek obat itu tidak baik. Seperti tadi, ya. Mulutnya pemakan kayak pantat ayam kena angin. Saya ulangi. Supaya menemukan rasa malu. Dulu ayah saya suka membuat kita malu ketika sholat. Jadi ayah saya lihat saya baca, nah, ayah saya ambil ayam, dia bilang sama pembantu, coba kamu ambil ayam di kandang, lalu buka itu pantatnya. Kenapa Pak? Kamu sholat tadi persis pantat ayam. Sejak saat itu saya hati-hati sholat, karena tapi rendah sekali kan? Sholat tuh kayak pantat binatang. Ya, coba ibu berkata sama manusia saja, butuh adab gimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah dia maha mulia? Ya, maka bacanya pelan-pelan supaya meresapi antara lisan dengan hati. Ya, misalnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang paling pendek kan? Karena sudah pendek cepat lagi. Allah pakai. Kata iblis, apa yang lu kejar lanjutkan. Alhamdulillah, pelan-pelan, muqatta'ah. Supaya antara lisan dan hati itu nyambung, connect gitu loh. Ya, maka pahamilah makna globalnya dari setiap bacaan tadi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Menghadirkan, membayangkan betapa banyaknya dosa saya. Maka ya Allah, jauhkan aku dengan dosa perbuatan dengan ampunanmu. Dan jauhkan aku dari setiap dosa aku perbuat seperti timur dan barat, ya Allah. Perasaan ini akan menghadirkan kita ajak ngomong. Kan tahu kita ngomong kan? Maka ini akan menghadirkan kita merasa Allah sedang diajak bicara. Allah ada di hadapan kita. Kita lihat, maka akan menghadirkan kekhusyuan. Itu kenapa mengatakan bahwa mengerti bacaan secara global tadi. Dalilnya apa? Karena sholat itu zikir. Mendatangkan ketenangan. Bagaimana hati tenang kalau ngomong, apa orang gila ngomong? Coba lihat orang ngomong. Pernah lihat orang gila ngomong nggak? Dia tidak mengerti apa yang dia bacakan. Ya, maka tidak akan meresap, tidak akan mendatangkan ketenangan. Sementara khusyuk itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan itu mengatakan khusyuk, bukan? Maka zikir yang kita ucapkan dipahami oleh hati kita, insya Allah tune in, insya Allah sinkron, ini menghadirkan kekhusyuan hati. Jelas anak-anak? Kalau ditanya masih bisa jawab, insya Allah jawaban Anda sangat meyakinkan. Tapi saya masih ada keraguan. Tapi saya berharap semoga Allah mudahkan kita menghafal dan mengingat. Serta Allah mudahkan kita beramal dengan. Itu yang kedua. Yang ketiga, meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, di sini saya bantu penulis yang belum kali ini. Dalam hadits At-Tirmidzi, kitab Zuhud. Dosa itu menghitamkan hati. Yang menghadap Allah ketika sholat, fisik aja atau hati, Bu? Yang paling dominan apa, Bu? Kayaknya ibu-ibu dominan gak hati deh. Wong sholat sambil ingat masakan di kompor. Ya? Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi apa? Bila seorang hamba berbuat dosa, maka Allah letakkan satu titik hitam di hati itu. Kalau dia menambah lagi, maka tambah satu titik hitam. Semakin banyak dosa yang diperbuat, sehingga hati itu menjadi mati karena banyak titik hitam itu.
Ini yang menyebabkan hati itu sudah khusyuk karena hitam pekatan. Jika dia meninggalkan dosa dan bertaubat kepadanya, maka Allah bersihkan titik-titik hitam itu. Itu alasan syar'i meninggalkan dosa itu mendatangkan kekhusyuan. Hadits Tirmidzi tadi. Paham anak-anak? Maka perbanyak istighfar. Memperbanyak taubat kepada Allah. Yukaffir ankum sayi'atikum, kata Allah. Dengan bertaubat di surat 66 ayat 8. Dan itu ayat terakhir yang berbunyi walladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum. Ya, jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah hilangkan titik hitam itu dari hati kita menjadi putih bening kembali. Dan ini sangat kondusif untuk khusyuk kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada beban hati dengan tidak adanya dosa tadi. Maka jauhi dosa, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Atau antum lihat di surat yang keberapa? 25 Furqan ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang bertaubat, beriman, memperbaharui imannya, berbuat kebaikan, Allah akan ganti keadaannya menjadi lebih baik. Kalau kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka hitam itu akan hilang, hati menjadi baik. Dan ini sangat kondusif untuk khusyuk dalam sholat. Paham anak-anak? Apa kaitannya dosa dengan khusyuk? Karena hati menjadi hitam. Hati hitam gimana bisa khusyuk? Dan kata Nabi, lambat laun hati itu jadi mati. Kalau mati nggak ada khusyuknya lagi. Tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa harap, hilang rasa. Kalau hilang rasa mati nggak itu hati? Tidak akan khusyuk. Jelas? Itu kaitannya meninggalkan dosa dengan khusyuk, karena yang khusyuk itu hati. Dan hati yang berdosa itu hitam dan mati. Dan ini menyebabkan hilangnya rasa. Hilangnya rasa, maka tidak ada harap, tidak ada takut, maka hati itu tidak akan merespon bacaan-bacaan sholat. Paham anak-anak? Ya cikgu gitu. Angkat saja ibu-ibu IPI, bapak-bapak UPI. Ya. Jelas? Itu poin yang ketiga. Poin keempat, tidak banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Maka jangan, itu pelawak itu agen setan loh. Ya, saya punya teman dulu tukang lawak. Dia tanya sama saya, Ustadz, sekarang Ana jadi pelawak dapat uang, antum tuh aset, agen setan, saya bilang. Ya, agennya setan, aset namanya. Sejak saat itu dia nggak jadi pelawak lagi. Ya? Kenapa? Kata Nabi, jangan banyak tertawa, karena tertawa itu mematikan hati, sama dengan dosa tadi. Sehingga dia sholatnya hambar. Karena hati tidak merespon tadi. Ya? Maka kalau yang ketawa saja hatinya mati, gimana bikin ketawa? Oh, dasar dia agen setan tadi. Agennya setan, bukan? Jadi para pelawak itu apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Semakin tinggi jabatan pelawaknya, makin tinggi membernya platinum loh. Artinya kedekatan dia dengan setan lebih tinggi dong. Mau melarikan manusia dari mengingat Allah. Bukankah setan itu kerjaannya menjauhkan kita dari mengingat Allah, bukan? Maka para pelawak itu juga setan. Siapa? Setan, bukan setan loh. Karena kerjaan mereka membuat orang lalai dari mengingat Allah. Membuat hati kita mati, kata Nabi. Hati kita keras. Hati inilah yang tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, sebagaimana hadis Imam Ahmad At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud. Ya, Nabi mengatakan apa? La tukthiru dhahdi. Jangan banyak tertawa. Fa inna kasratul dhahiki ya tumitul qalb. Karena banyaknya tertawa itu akan mematikan hati.
Hati yang mati tidak merasakan ketenangan sholat. Hilang rasa itu ibu-ibu kalau bilang ke suami, maaf kita cerai, saya udah hilang rasa sama lo. Betul bu? Enggak, karena belum kasus kan. Coba kalau ada kasus. Coba laki selingkuh. Dibujuk-bujuk sama laki. Ayo yuk, kita duel yuk. Apa kata ibu? Aku sudah hilang rasa sama lo. Kalau hilang rasa tidak ada gairah. Begitu juga dengan ketawa mengetikkan hati. Tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak ada merasa kelezatan ibadah itu. Karena hati tidak merespon lagi. Liver itu bikin hati tidak merasakan apa-apa kan. Begitu dengan tertawa itu menyebabkan penyakit liver pada hati syariat. Maka jangan banyak ketawa bu. Paham? Ibu gak ketawa aja matinya hati, apalagi banyak ketawa. Maka jangan tonton yang suka bikin ketawa. Ya, nah, tidak boleh. Ya, apalagi memang spesial kerjaannya buat menghibur orang katanya. Dia tanya sama saya, Ustadz, saya melawak dapat pahala enggak? Bikin orang hatinya mati gimana pahala? Tapi saya menghibur, hiburanmu menyebabkan matinya hati. Itu YouTube pembunuh loh, bunuh hati orang. Orang bunuh dapat pahala. Apa kata dia? Ribet aku sama Ustadz. Ya, lu enggak asik banget pakai bahasa Amon tapi proses yang asik. Saya bilang cari setan yang asik cocok sama. Ya, jadi you menghibur orang tapi menyebabkan matinya hati. Bagaimana Anda dapat pahala orang menyebabkan dosa? Kalau dia tanya, jadi saya mesti dengan pekerjaan, itu urusan you, itu pilihan you. Saya cuma kasih jelas dalilnya saja. Kalau you mau masuk neraka silahkan. Tapi di akhirat jangan cari saya bikin pembelaan loh. Karena saya sudah sampaikan hujah antum. Tapi kalau masuk surga tinggalkan. You punya dosa aja banyak, gimana menanggung dosa banyak orang? Namanya multi level marketing dosa. Nah, di mana dia downline kan? Downline apa upline? Yang biasa di atas apa? Di rakyat upline ya. Nah, coba posisinya upline lagi. Coba yang Anda hibur 1000 orang, semuanya hatinya mati gara-gara you bikin ketawa. Mana banyak bohongnya lagi? Kan biasa pelawak suka bohong bukan? Supaya ketawa suka ngarang cerita bohong-bohong kan? Maka tentu ini dosanya berlipat-lipat. Maka jangan banyak tertawa. Kemudian yang kelima, memilih pekerjaan yang sesuai. Sesuai itu dua bu. Sesuai syariat, sesuai kemampuan. Makanan itu mempengaruhi darah bukan? Darah itu punya keterkaitan dengan gerak hati bukan? Kalau makanannya haram, darahnya haram bukan? Dan kata Nabi dalam hadis Ahmad dan Imam Majah, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka bala yang tempat layak baginya neraka. Maka perhatikan pekerjaan sesuai dengan syariat. Cari yang halal-halal saja. Katanya sama antum. Kan orang suka ngomong gini, Pak Salim cari yang haram aja susah apalagi halal. Belum dia kebalik kan? Apa kata iblis? Ini logis, logika setan namanya. Namanya apa? Logis, logika setan. Katanya sama antum. Sebenarnya prinsip Allah ciptakan kita dengan rezeki yang halal atau haram? Halal, mana dalil? Antum dari dulu jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab. Surat 17 ayat 70. Bahwa rezeki yang Allah takdirkan dengan kemuliaan kita adalah yang halal, bukan yang haram. Lihat di akhir ayat, wa razaqnahum minat thayyibat. Dan aku Allah merezekikan kalian anak Adam dari yang baik-baik. Maka fitrahnya naluri orang mukmin menginginkan yang halal-halal saja, baik-baik. Dari yang pakai logika, haram aja susah apalagi halal. Saya tanya sama antum, kalau mentan halal-halal saja berusaha KPK enggak? Kalau menteri itu baik-baik saja, cari yang halal saja, urusan enggak sama KPK? Akan halal-halal saja kan? Ini logika setan, namanya logis tadi. Logis itu apa?
logika setan. Jadi kalau apa? Logis banget loh. Maksudnya logika setan loh. Balik-balik. Karena setan itu apa? Kalau ditanya kenapa logika setan? Karena setan bilang apa? Saya menyesatkan mereka dengan menghiasi kejahatan terlihat kebaikan. Surat 15 ayat 39. Itu alasan kenapa saya bilang logika setan tadi. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Ya, ya Tuhan, karena aku telah diputuskan sesat, la uzainannahum, aku akan menghiasi kejahatan terlihat seperti kebaikan. Dan kebaikan terlihat seperti kejahatan. Logika tadi, yang haram ada susah apalagi halal. Sehingga ini menjadi ideologi. Ya, padahal itu merupakan perangkap-perangkap iblis. Ya, na'udzubillahi. Semoga Allah menjaga kita dari halal. Ya, yang kedua sesuai dengan kemampuan. Dalam Quran banyak sekali Anda dapati Allah katakan i'malu ala makanatikum. Bekerja dengan kemampuan masing-masing. Sebab pekerjaan yang menguras tenaga, ya, menyebabkan kita tidak enjoy dalam hidup, dan ini mengganggu kekhusyuan sholat. Maka pilih pekerjaan pertama sesuai syariat, yang kedua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya tanya, boleh minta job nggak di kantor? Boleh. Syaratnya apa? Saya nggak mau kita. Dalilnya apa? Bolehnya minta job description di kantor. Sama-sama pakai dalil loh. Atau punya guru hafal Al-Quran, sudah lu ngibulin. Gimana kalau nggak hafal? Surat berapa? 12 ayat 55. Nabi Yusuf ketika ditawari pekerjaan oleh Raja Mesir, ij'alni khazainul ard. Jadikan aku bendahara negeri ini. Inni hafizun alimun. Karena saya punya skill. Pertama punya integritas moral, saya ini dipercaya, saya amanah. Yang kedua alim, saya punya skill untuk itu. Maka kalau pilih presiden, itu salah satu ayat ciri presiden yang baik. Pertama hafidun, bisa jaga amanah. Bukan punya partai amanat, bukan. Jaga amanah. Dan kedua punya intelektual yang mumpuni, punya skill. Maka boleh minta pekerjaan dengan syarat sesuai kemampuan. Ya, pertama punya integritas moral, dan dua punya skill intelektual. Kalau enggak jangan ditawari. Ya, ini bodoh-bodoh jadi anggota caleg, gelo enggak ini orang? Maka caleg itu calon edan gue. Dapat gila, enggak dapat juga sama-sama gila itu orang. Ya, kalau negeri korupsi tidak dihukum mati, di sini difasilitasi. Ya, negeri-negeri tidak bertuhan kayaknya. Ya, jadi kita rubah mindset kita bahwa pekerjaan yang kita minta itu sesuai kemampuan kita. Dua tadi, punya integritas dan punya skill intelektual untuk menjalani pekerjaan itu. Supaya ringan buat kita, tidak menguras tenaga. Ya, tidak menghabiskan tenaga yang pada akhirnya apa? Sholat Jumat ngantuk. Kan antum kalau sholat Jumat pada sisi tenaga kan? Itu sudah dikurang urusan dunia bukan? Dan ada yang nyender di dinding sampai telonjoran kaki. Sampai ditegur orang di masjid. Bapak yang baju merah di tiang itu kenapa tidur? Lu pikir ibadah itu main-main lu tidur? Kalau mau tidur pergi di neraka sana tidur. Sejak itu saya nggak diundang lagi jangan khutbah di sini. Karena ada orang yang sedang tidur. Ada tidak? Kalau saya bilang Ustaz saya capek sekali kerjaannya banyak. Ya, Allah saja ada jeda waktunya, kenapa you kerja kayak robot? Yang punya hak kasih pekerjaan yang banyak Allah, yang kasih fasilitas Allah juga kan? Tapi sholat aja ada jeda-jeda waktu. Masa kerja kayak robot? Urusan dunia lu serius, urusan akhirat lu tidur lu. Maka pilih pekerjaan dengan sesuai supaya tidak mengganggu kekhusyuk baik secara fisik maupun secara psikologis. Pekerjaan itu membuat capek jiwa dan fisik bukan?
Dan ini pasti mengganggu kekhusyuan sholat kita. Sholat sambil ingat pekerjaan. Makanya sholat kayak pantat ayam kena angin tadi. Subhanallah, ya gitu loh. Tidak teratur bacaan. Subhanallah. Kata malaikat, mau dicatat apanya ya? Ya gak jelas gitu. Apa kata malaikat? Kalau nggak jelas bacaannya itu. Karena kecapean bekerja, ya sehingga terkurang untuk urusan dunia dan dia tidak seru menghadapi akhirat. Maka sekali lagi cari sesuai dengan kesyariatan, kehalalannya harus prioritas. Yang kedua sesuai kemampuan kita. Yang keenam, tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Di sini penulis tidak tulis dalilnya. Ya, saya bawakan 2 dalil loh. Dalil pertama surat 7 Al-A'raf ayat 16. Surat 7 ayat 16. Qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini statement iblis di hadapan Allah, pernyataan sikap iblis di hadapan Allah. Wahai Rabbku, maka iblis saja punya Tuhan. Jadi orang ateis lebih goblok daripada iblis. Ya? Iblis sejahat itu pasti punya Tuhan enggak? Karena aku telah divonis sesat. Iblis itu jahat tapi terhormat. Sesat ngaku sesat. Antum sesat dikasih tahu malah ngotot. Namanya sengot, sesat ngotot. Ya? Iblis sesat, nggak sadar dia sesat. Dan menyadari kesesatannya. Cuman iblis bilang apa? Ya Tuhan, neraka terlalu luas kalau gue sendirian. Sepi kali, kelabing nggak enak. Maka perlu nawarin member dong. Sementara jalan terselamat adalah agama. Maka dia bilang apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya jalan lurus itu agama bukan? Jalan lurus itu apa bu? Agama. Jadi tadi surat 7 ayat 16. Junto. Surat 6 ayat 153. Junto surat 6 ayat 161. Dan agama yang lurus itu Islam. Surat 6 125 dan 126. Nah, bagaimana cara iblis menghalangi kita dari jalan lurus ke jannah tadi? Ayat 17 di surat 7 tadi. Tumbala atiyannahum min baini aidihim. Aku akan mendatangi mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari kanan, dari belakang. Wa an aimani, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri-kiri mereka. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan dari depan apa? Mempampangkan dunia sampai rasa cinta kepada dunia. Dari belakang membuat kita lupa kepada akhirat. Dan ini penyakit yang membuat hati itu mati. Lihat penjelasan 2 ayat ini. Surat 30 ayat yang ke-7, dalil yang kedua. Jangan urus dunia terlalu banyak. Karena kalau sibuk dunia lupa akhirat. Salat itu urusan akhirat bukan? Apa kata Allah di surat 30 ayat 7? Ya'lamuna zahiran hayati dunia. Wahum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka ingin mengetahui dunia yang zahirnya saja. Tetapi mereka lalai terhadap akhirat. Antum kalau kursus masak nyantol semua bukan? Ibu-ibu kalau ikut kursus masak diingat gak resepnya? Tapi kalau pelajaran agama gak ingat kan? Itu contoh ayatnya. Kalau saya janji bikin makanan, antum ingat kan? Tapi kalau saya pelajaran baru selesai, nggak ingat kan? Itu kata Allah. Itu menyebabkan kita lalai kepada akhirat. Nanti lalai karena kita urus dunia terlalu banyak. Itu dalilnya. Paham? Di
Di sini penulis tidak menuliskan dalilnya, saya bantu dalilnya tadi. Setan itu membuat kita lalai dengan hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Makanya antum kalau soal dunia banting tulang sampai tulang lunak nggak? Kalau bicara dunia semangat nggak? Tapi kalau akhirat mules bukan ngeles loh. Tapi masa sih? Banyak alasannya. Hati mati kan? Ya, kata Allah apa? Mereka ingin mengetahui zahirnya dunia sampai lupa kepada akhirat. Dan ini menyebabkan hati kita lalai. Sebab sholat itu bekal akhirat bukan? Ibu-ibu kalau berpergian, tahu bahwa sampai di terminal kedatangan ada pemeriksaan bagasi, kira-kira ibu pengen bagasi ibu clean tidak? Urusan akhirat itu urusan dunia. Ibu ingin kan? Supaya sampai di bandara kedatangan. Kan ada terminal transit Barza bukan? Mahsyar itu terminal kedatangan bukan? Antum pengen bagasi amal itu bagasi bukan? Tentu Anda pengen clean kan? Tapi kalau Anda sibuk dunia, Anda lupa kepada bekal akhirat. Sehingga tidak mempersiapkan bekal antum. Makanya otak antum hafal ketiga. Halal, haram, hantam. Karena urusan dunia tadi. Dan ini menyebabkan matinya hati. Paham anak-anak? Jadi urus dunia, lupa akhirat menyebabkan hati menjadi mati. Tadi surat 30 ayat yang keberapa? 7 tadi. Dan itu namanya talbis iblis. Perangkap-perangkap iblis. Menjauhkan kita dari kekhusyuan, menjauhkan kita dari kebenaran agama. Paham? Makanya kita kalau bikin kursus dunia banyak yang datang lebih awal. Duduk di depan lagi. Tapi kalau ngaji, datangnya telat, belakang, ngantuk, ngobrol lagi. Saya suka perhatikan siapa lagi ibu-ibu. Datang telat, duduk belakang, selonjoran, ngantuk lagi. Tapi kalau kursus dunia matanya melotot gitu ya, dicatat anaknya semangat gitu, ya usahakan ingat, itulah kata Allah penyakit tadi. Makanya ini akan berpengaruh di dalam ibadah malah karena tidak punya orientasi akhirat kan. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud. Ya, apa kata Nabi? Siapa menjadikan akhirat tujuannya, Allah kumpulkan untuknya dunia. Datang di bawah telapak kaki. Siapa menjadikan dunia tujuannya, maka Allah cerai beraikan urusan. Hujjah syariah bahwa hati itu khudu karena adanya orientasi hidup. Ya, bukan berarti tidak boleh dunia, Bu. Namanya hidup di dunia, masa mau jadi beban orang? Tapi prinsip dunia apa, Bu? Surat 2 Al-Baqarah 101 kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ingat, dunia yang baik itu tak timbangannya akhirat toh. Dunia yang baik itu apa? Yang memasukkan kita ke surga dan dari neraka bukan. Makanya dunia 1 akhirat 2 tadi ayat tadi bukan. Dunia yang baik itu yang memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita ke neraka. Antum, suami antum sama Qarun kayak mana? Bu, suami antum dan Qarun kayak mana? Kira-kira Qarun ada hidupnya baik, dunianya baik kan? Tapi masuk neraka enggak? Jabatan laki antum sama Fir'aun lebih kuasa mana? Mau tetanggaan sama Fir'aun suaminya. Nah itu dunia tidak baik kan? Karena dunia yang dimiliki tidak. Maka dunia yang baik apa? Yang baik untuk akhirat. Tadi surat 2 ayat 201 junto. Surat 28 ayat 77. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bahwa dengan karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, jadikan untuk investasi akhirat. Ya, apa kata Allah? Bersungguh-sungguhlah mencari akhirat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu duniawi bukan? Tapi Allah jadikan apa? Nikmat yang Allah berikan, apakah itu sehat, apakah itu materi, Allah jadikan dia insentif, remunerasi untuk mencari kebahagiaan akhirat.
Itu dunia hasanah tadi. Jadi boleh cari dunia, tapi dunia untuk investasi akhirat. Dunia yang tidak bikin masalah di akhirat. Ibu-ibu kalau sampai ke Singapura, ibu-ibu kan suka belanja di Singapura kelihatan. Ya, kelihatan ibu-ibu kalau belanja liburan kemana? Bu, biasa liburan kemana, Bu? Ke Aussie? Enggak juga kelihatan sih, kere gitu ya. Bu, kalau ibu tahu karena kedatangan, ibu pengen cepat ke hotel atau berlama-lama di sana? Supaya mudah di terminal kedatangan, butuh apa persiapan di keberangkatan kan? Itulah, jangan sibuk dengan dunia, satu ditinggalkan. Tapi hadapilah apa yang persiapkan kepada apa kita hadapi. Itu kenapa penulis mengkaitkan para ulama salaf, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Tadi Allah bilang, beliau lupa tadi. Kenapa? Karena salah satu hati lalai buatan iblis tadi menampangkan dunia, membuat kita lupa kepada akhirat dan membuat kita lalai mempersiapkan kehidupan akhirat. Surat 30 ayat yang ke-7 tadi. Paham anak-anak? Kemudian yang ke-7, ya, banyak membaca Al-Quran dan berdoa. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, dan banyak sekali. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Ya, seperti contoh banyak doa untuk mencari ketenangan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku takwanya. Wa zakkiha, ya Allah, sucikan dia. Anta khairu man zakkaha, karena engkau sebaik-baik yang bisa mensucikan, ya Allah. Ya, adapun suci hati yang ada di Indonesia itu rata-rata jauh dari sunnah. Dan Nabi Muhammad adalah metode terbaik mensucikan hati. Karena Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan hati manusia. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Wa yuzakkikum, agar dia mensucikan hati-hati kalian. Ya, dan yang paling bisa mensucikan Allah, maka doalah, ya, agar Allah mensucikan hati kita dari kelalaian, dari ketidakkhusyuan, dari kesombongan dan segala macam. Ya, yang ke-8, bersegera mengerjakan sholat. Ya, jadi kalau udah azan, tinggalkan pekerjaan, Bu. Ya, apa kata Allah di Quran? Surat 62. Ayat yang ke-9. Ya walladzina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalil umum. Ini ayatnya khusus tapi hukumnya umum. Allah mengatakan, "Hai manusia, ketika dengar azan tinggalkan pekerjaan. Bersegeralah menuju panggilan Allah tabaraka wa ta'ala." Saya tanya sama ibu, kalau ibu diundang untuk diberi jabatan, kira-kira ibu nunda atau segera? Dasar mamat loh. Urusan dunia lancar jawab. Lah gimana Allah undang untuk kasih Firdaus, kenapa Anda lama-lama? Jangan menunda, Bu. Itu dalil pertama. Ya, dalil kedua, jangan suka menunda, nanti pas mati baru pengen jadi orang baik. Itu namanya lebih telat mikir. Jangan nunda. Surat 63 ayat yang ke-10. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia menunda-nunda amalnya sampai kematian datang. Tuhan, andaikan aku dikasih waktu sebentar aja, aku pasti bersedekah dan aku pasti jadi orang baik. Apa kata Allah? Hello, selama ini kemana aja lah? Itu jangan menunda-nunda, segerakan. Karena waktu kita terbatas, batasnya hanya kematian saja. Jangan sampai menunda, tiba-tiba koit. Lalu bilang, Tuhan, please deh, aku pengen kembali ke jalan Sasak 3. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Atau surat 23, ayat 99 dan 100. Hatta idza hadara ahdahumul qala rabbirji'un.
la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal salih yang kemarin ketinggalan ya Allah. Kata Allah, kalla, sekali-kali enggak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kan hanya ocehan lo. Itu kan igawan lo. Itu hayalan lo. Itu namanya telmi, telat mikir enggak. Jangan nunda-nunda. Itu dalil umumnya. Kalau azan segera. Paham? Jangan menunda-nunda, Bu. Ya? Ibu lagi melamar kerja. Tiba-tiba dipanggil untuk interview saja. Kira-kira ibu nunda atau enggak? Cepat jawab, Bu. Baru melamar kerja. Belum ada janji dikerjakan. Diundang, diminta hadir untuk interview. Kira-kira ibu nunda atau mempercepat, Bu? Memang jawaban Mamat, kan? Itu jawaban Mamat, bukan? Manusia matre, kan? Namanya Bu Mat. Ibu matre. Bapaknya Pak Mat. Bapak matre. Anaknya Amat. Anak matre. Kakeknya namanya Kiamat, Aki Matre. Neneknya Nikmat, Nini Matre, komunitasnya Mamat, manusia matre. Jadi segera. Lah gimana kalau Allah panggil untuk kemuliaan? Atau contoh lain, ibu itu gendut, banyak lemak. Lalu ada dokter ingin menguras lemak dan langsing. Kira-kira ibu tunda atau cepat, Bu? Nah gimana sholat menggugurkan dosa, kenapa Anda tidak menyegerakannya? Kalau saya ahli kecantikan, dokter kecantikan, lihat muka ibu ada plek hitam. Dan saya bilang, ibu saya mau kasih laser sekarang juga biar putih. Kira-kira bilang besok atau sekarang juga. Dasar Mamat loh. Ini merencanakan rendah untuk mencari yang lebih tinggi kan. Itu dosa yang kita banyak. Lebih berat dari lemak-lemak kita, dan dosa kita lebih hitam terhadap plek-plek hitam tadi. Dan sholat itu menghilangkan lemak dosa dan plek hitam tadi. Kenapa Anda menunda? Itu namanya oon atau apa itu? Jadi oon itu. Maka segera, jangan nunda-nunda. Paham? Itu dari Quran. Dari sunnah kata Nabi apa? Idza uqimtas shalah fala ta'tuha tas'aun. Jika sholat diikamati, maka janganlah mendatangi dengan berlari-lari. Ya kita kadang-kadang udah azan masih bikin ini, masih bikin itu. Ya, kira-kira udah iqamat baru kita mulai lari-lari. Takbir sambil ngos-ngosan. Allah. Pernah ngalamin nggak antum? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak apa-apa? Mas Buker. Ya. Kelihatan sering. Ya. Mas Buker. Ya. Akhirnya apa? Ya, apalagi kalau lagi jam buka tuh Masya Allah. Dia makan ini, makan itu sampai kekenyangan. Ya, lari-lari, mana tangga naik-naik lagi. Allahu Akbar. Mana khusyuk sekali. Ya, maka segera tinggalkan. Segera kita penuh. Begitu azan, kita bikin persiapan. Karena khusyuk itu butuh prakondisi gitu loh. Ya, ketika azan kita mulai kondisikan bahwa saya mau sholat, tinggalkan pekerjaan. Dulu saya pernah kerja di sebuah kantor. Azan berkumandang, saya ninggalin pekerjaan, lagi meeting. Pak, udah azan, nggak boleh duduk di situ. Bapak di atas saya dan Anda kan Allah, ngapain bandel Pak? Sama-sama numpang kok ngotot. Sudah itu atas saya bilang saya malu nak. Sama penumpang Pak. Cuma you asisten di atas saya, bukan bos saya, paham loh. Bos gue dan lo tuh Allah. Kalau lo maksa saya tinggal, saya ikutin. Kenapa Allah manggil saya nggak pergi? Apa kata dia? Gaji lo kan tergantung gua. Kalau Allah tahan di langit nggak dapat gaji bulan ini, bego. Surat 35 ayat 2, bos, baca itu ayat. Jadi gue nggak gantung lo, tapi gantung yang di langit, bos. Apa kata Allah? Ma yaftahillahu linnasi min rahmatihi fala mumsika laha. Kalau Allah menghendaki memberikan rahmat, tidak ada bisa menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. 3 bulan kemudian kantor mengalami krisis.
Dia curhat sama saya, Ustaz jalan keluar gimana Ustaz? Sombong Ju, saya bilang. Ya? Begitu azan lu ngebet supaya sempat gitu. Kamu tidak perlu Allah karena Allah tahan sampai bisa pasti. Kata Ana Medan sudah menumpang melutut kentut pula kau. Kurang aja kali kau. Ya Anda berdoa kepada yang menahan rahmatmu Pak. Bertaubat kepadanya karena taubat penghalal rezeki. Ya, kemudian Bapak berdoa kepada Allah. Dan Bapak mulai rubah manajemen. Sholat itu stasiun Pak. Bangun stasiun awalnya startingnya sholat malam. Sholat subuh stasiun kedua. Jadi namanya kereta kalau menuju stasiun dia langsung lancar atau pelan-pelan. Dia jeda dulu. Ya, kemudian dia berjalan stasiun Allah asar dia berhenti sejenak. Itulah hidup ini. Dan itu ritme kehidupan yang Allah atur. Saya itu numpang di bumi Allah sama dengan Anda. Bukan saya numpang di kantor antum. Ini kan kantor saya. Di atas bumi Allah kali di langitnya Allah ngotot amat sih lah. Kata teman saya, itu kan atasan. Ngapain lu bantah? Kena bantah nasehatin dia karena dia on. Yang bicara bukan sebagai bawahan, sebagai umat sama muslim kan. Kata apa? Adinu nasihat bukan. Tawasau bil haqqi, tawasau bil sabr. Saya menasihati dia sebagai kewajiban. Sebab kalau dia brengsek kan kita korban juga nahoda. Kalau dia mau mencurkan kapal kita tenggelam semua enggak? Nah tugas saya sebagai penumpang ngasih tahu jangan bocorin kapal nanti kita tenggelam semua. Ya? Hanya saya resign tidak kerja di sana. Ustadz kenapa berhenti? Kerjaan sama gaji nggak balance Pak. Ya? Kenapa Ustadz? Saya kerja 8 jam, tidak memenuhi kebutuhan saya tiap bulan. Jadi mendingan saya resign aja Pak. Ya, daripada Bapak nanti tanggung jawab di akhirat lama Pak. Anak buah Bapak kan 10, kalau saya kurang kan kurang 9. Jadi Bapak ringan bagasinya di akhirat Pak. Mendingan saya resign Pak. Ya? Dia bilang gila tuh pegawai sepanjang hidup. Dari protes dia. Udah gitu bawa dalil lagi, bawa ayat lagi. Saya dikagok. Saya bilang Bapak tuh kesetanan, saya rupiah Pak. Supaya setannya lari Pak. Dia bilang betul juga sih Ustaz. Bahasa tuh nukik betul di hati saya. Ya, jadi itu ayat Al-Quran saya masukkan jadi obat. Kan Al-Quran obat bukan? Jadi kalau saya tahu Bapak sakit jiwa, jadi saya obatin terapinya dengan Quran. Masa sih? Saya bilang surat 10 ayat 57. Sumber penyakit di mana? Di hati kan? Dan Allah di Quran sebagai penyembuhnya. Ya, jadi saya cuman ya aku putur Bapak dengan Quran saja supaya penyakitnya itu sembuh. Ya, jadi bersegera untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda salat. Apalagi makan kekenyangan, lari-lari lagi. Ya, saya pernah bilang ke teman saya kuliah kita lagi apa? Lagi semacam masa orientasi, masih semester 1. Dia makannya banyak. Saya bilang kurangi makan, sebentar lagi jam sholat. Makannya banyak, mana masjidnya naik ngos-ngosan. Lu kayak babi kekenyangan lo saya bilang. Ya lu sholat kayak menggerung kayak babi lo saya bilang. Tapi kalau ngomong kok saya ya. Kan saya bilang makan sekedarnya saja untuk menopang tulang belakang. Ya hanya kamu naik, mana udah gendut saya bilang. Kamu kayak babi rebus saya bilang gitu. Makannya banyak, sholat sambil mendengkur lagi. Dia bilang gila ditemani. Sejak saat itu kalau mau ada acara dia bilang ada ustadz gak dekat-dekat sini. Kenapa? Kalau saya makan baca sholat jadi protes saya lagi. Saya bilang ada saya sayang sama kamu ya akhi. Ya, kalau saya cuk masa bodoh mau neraka ke, mau tetangga sama iblis pun gak masalah buat saya. Karena ini dasarnya SDM kan, selamatkan diri masing-masing bukan. SDM itu apa? Selamatkan diri ku anfusakum. Selamatkan diri masing-masing kan. Mulai dari diri kita. Tapi karena gue sayang sama logo kasih tahu lo, pakai bahasa Ambon tapi. Karena beta sayang usik, beta kasih tahu usik. Ya. Tapi orang Indonesia itu memang kurang asam. Dia kadang-kadang kalau kita ngomong agak ketus, dia nggak setuju.
Emang nggak tahu berterima kasih orang Indonesia. Saya kasih contoh. Dia mau nyebrang. Tiba-tiba bus lewat. Antum selamatkan dia, rambutnya kecabut kan. Marah nggak? Lu kalau nolong yang benar dong. Cabut. Padahal kalau dibiarkan dia mati konyol gitu. Itu orang tidak tahu berterima kasih dia. Tidak melihat tujuannya, dilihat caranya. Yang penting cara juga kan. Dia bilang, tapi nasihat yang lembut. Kenapa sih? Saya bilang, coba kalau ke dokter. Diamputasi kan? Enak nggak? Di kemo, enak nggak? Nggak enak kan? Tapi tujuannya baik bukan? Jangan lihat dia caranya, lihat tujuannya bukan? Jadi itu kalau saya bilang, ya juga sih. Kalau antum lihat cara, antum tidak akan sembuh. Maka lihat tujuan. Supaya amputasi itu enak nggak? Tapi demi tujuan sehat, kadang-kadang amputasi ditempuh bukan? Jadi jangan lihat orang nasihatin caranya gimana, tujuannya apa dulu. Tapi kita dasar baper, bawa perasaan, hanya korban perasaan. Beragama itu bakal baim, bawa akal, bawa iman. Dan jangan baper, bawa perasaan, nanti korban perasaan. Karena kopernya kosong. Jelas? Kemudian, ya, terakhir, merapatkan saf. Merapatkan saf. Antum lihat dalam Sahih Muslim, Kitabus Sufuf. Kata Nabi apa? Sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan saf kalian. Wala takhtalifu fatakhlifa qulubakum. Jangan berselisih. Nanti Allah jadikan hati kalian berselisih. Artinya kondisi hati ketika sholat tergantung saf kita juga kan? Hadis Nabi. Jangan sampai antum kayak penidang. Coba pakai logika saya. Masa gara-gara saf bengkok hati bengkok? Apa kata iblis? Jeblok, jelek, goblok loh. Jadi saf rapat itu mempengaruhi kondisi hati. Kata Nabi kalau saf kalian bengkok, hati kalian juga bengkok. Tidak ada kekhusyuan dalam salat. Hadis yang kedua, rapatkan saf kalian. Jangan biarkan setan berlalu di antara kalian. Kalau setan jalan di tengah saf, gimana khusyuknya? Kira-kira setan membiarkan kita khusyuk atau apa? Setan akan mengatakan apa? Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Dan cara mencegah setan mendalu lalang adalah dengan merapatkan saf. Saya sholat. Saya panggil teman saya suruh rapat. Udah, gerah Ustaz. Setan loh. Dia sholat sambil bakar-bakar. Selesai dia protes saya. Kenapa bilang saya setan? Yang kasih fasilitas buat setan bukan juga bukan. Kita bawa haditsnya. Kata Nabi, jangan renggangkan saf kalian. Jangan biarkan anak setan lawan antara kalian berdua. Jadi kalau antum nggak rapat kasih fasilitas buat setan. You setan nggak saya tanya, fasilitator. Bilang, untuk Ustadz kalau nggak saya tampar. Dia bilang, Ustadz, lain kali jangan kasih tahu keras gitu dong. Ini kan namanya sudah di meja operasi. Masa masih basa-basi lagi? Dia setan saya bilang, kasih fasilitas setan bukan? Ya? Jadi salah satu kondisi kalau kita sholat jamaah, agar hati kita khudu dan khusyuk, pertama rapatkan saf karena dua hadis tadi. Saf renggang, hati kita juga renggang kata Nabi dalam Sahih Muslim. Kalau saf kita tidak rapat, setan akan lalu lalang di antara yang mengganggu kekhusyukan. Saya kira hari ini sudah cukup dan saya sudah sampai pada puncak kelelahan. Mana sudah capek atau nggak hafal lagi. Lengkaplah penderitaan gurumu ini. Sudah jatuh tertimpa eskalator itu. Baik, jelas ya? Insya Allah kita masuk pada syarat dan rukun. Apa beda syarat dan rukun misalnya? Ya, akan kita jelaskan dari kaidah fikih. Baik, saya kira hari ini cukup. Ya, dan saya tepati janji saya bikin kue. Terus ada minumannya, namanya teh India. Ini orang Ambon bikin teh India loh. Moskovinya kue Belanda. Tehnya India. Hari ini Anda bule beneran deh. Ya, karena kemarin saya janji, saya lihat yang gak dapat hadiah agak masam mukanya. Padahal dia pengen merasakan buah tangan saya kan. Nah, saya lagi bikin lapis legit Moskovis. Ya ada sekitar 150 potong lah. Jadi satu orang satu, jangan dua ya.
Nanti nggak khusyuk sholat. Baik, saya kira itu dulu ya yang dapat kita kaji untuk membangun konstruksi sholat kita sempurna dengan kekhusyuan ini. Baik, saya kembalikan kepada Pak Dewo untuk memadu acara ini. Saya mau diajak pulang atau gimana terserah. Boleh, silakan. Nyantai aja, bro. Ya. Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan, kami persilahkan ditulis ya, kirim ke depan, insya Allah nanti saya bacakan. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang melalui Zoom. Ustadz, saya pernah diberitahu bahwa saat sholat, urutan bacaan di dalam rakaat itu harus yang nomornya lebih kecil dahulu, yang lebih panjang dahulu. Apakah benar demikian? Iya. Jadi dalam sholat Nabi itu rakaat pertama lebih panjang bacaannya daripada rakaat kedua. Berurut seperti itu. Jadi paling panjang, kemudian kurang panjang, kemudian kurang baru kurang. Semakin akhir semakin pendek bacaan sholat Nabi. Makanya Nabi kalau bacaan pertama kan bacaannya suratnya lebih panjang. Nah kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Sunnahnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya antum kan Allah bilang iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran dalam salat. Tidak apa-apa. Itu hanya sunnah saja. Tetapi mengikuti sunnah itu lebih baik. Rakaat pertama bacaan lebih panjang daripada rakaat yang kedua dan seterusnya. Jelas? Tapi kalau tidak pun sah salatnya. Hanya kehilangan keutamaan saja. Jelas ya? Yang berikutnya, saya mudah kentut Ustadz, sehingga setelah sholat saya segerakan sholat ba'diyah. Sedangkan zikir saya belakangkan. Sementara sunnahnya setahu saya zikir dahulu. Bagaimana Ustaz? Dan ittaqullaha mastata'tum. Surat 64 ayat 16 ya. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan. Kalau memang kondisinya begitu tidak masalah. Alangkah utamanya berurutan seperti kata Nabi ibda bima bada Allah. Mendahulukan apa yang Allah dan Rasul dahulukan. Itu lebih utama. Tetapi mendahulukan zikir itu tidak wajib. Daripada tidak dua-duanya mendingan pilih yang paling mudah. Ya? Yaitu sholat dulu baru zikir. Tidak masalah insya Allah. Karena kembali pada kaidah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Asal jangan tidak ada utur tapi cari utur sendiri. Itu namanya sukoi. Suka oi. Tidak boleh. Ya, kita Allah masalah. Praktek sekemampuan kita masih la yukallifullahu nafsan ya atau yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan selama kemudahan itu dibolehkan oleh syariat. Yang nggak boleh kita cari mudah-mudah sendiri. Itu sukoi namanya tadi. Suka oi. Ya, tidak boleh. Jelas ya? Selama dibolehkan syariat dan kita beramal dengan pilihan karena kondisi kita, maka itu lebih utama. Daripada kita meninggalkan sama sekali. Jelas ya? Yang berikutnya Ustadz, keluarga kami suka menonton konten-konten yang lucu. Ini sudah jadi kebiasaan di keluarga kami. Apakah ini yang disebut matinya hati? Bagaimana cara menasihati mereka karena mereka baik, justru keluarga kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita ini kadang-kadang nggak enak sama keluarga loh. Kan teman saya suka bilang, Ustaz, beta pun bapak tuh salah bida Ustaz, bahasa Ambon. Nanti cari penerjemah orang Ambon ya. Kita punya teman orang Ambon bilang, Ustaz, beta sekarang sudah belajar sunnah Ustaz. Beta pun bapak tuh bid'ah, biang keroknya bid'ah Ustaz. Beta pun bapak itu tidak bisa dinasihati. Beta bilang, kalau Usep pun bapak masuk penjara, biarkan atau dicegah. Nah, bagaimana kalau bapak mau ke neraka? Kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masa biarkan bapak ke neraka? Dia nasihati.
Tapi kan dia bapak, kan Allah bilang apa? Surat 26 ayat 214. Wa anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan kepada kerabat. Bukankah Allah mengatakan di Quran surat 33 ayat 6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal ladzina amanu, mendahulukan orang karena dalam kebaikan itu didahulukan daripada orang-orang mukmin lain. Itu kewajiban memberitahu keluarga lebih dulu sebelum yang lain. Soal terima atau tidak urusan nanti. Paham? Bawakan hadits Tirmizi tadi. Tante angkel atau anti tadi. Atau mungkin tantenya itu unti, kelapa. Nabi bilang kalau sering ketawa hati jadi mati. Masa sih? Biasa reaksinya seperti itu. Jawab, yang ciptakan hati itu Allah, Bu. Yang tahu obatnya dan penyakitnya Allah dong. Dan Nabi itu tidak bicara berdasarkan teori kedokteran tapi wahyu. Paham? Nabi itu tidak mungkin salah. Ya. Tapi tidak masuk akal. Masa ketawa aja matinya hati? Apa kata iblis? Ada nggak kayak gitu? Pakai logika dia. Bukan begitu. Kalau antum bisa hafal Quran, Anda kasih tahu dia. Nah, nama itu bersyahadat gak sih? Ya syahadat lah. Ini saya pengalaman diributin sama ibu-ibu, saya kasih tahu. Bu, pelan-pelan, ibu kayak kesetan bunting infeksi peranakan. Biasa saja kali. Masa sih? Gitu. Saya bilang, ibu bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah enggak? Maka salah satu syarat syahadat itu diterima, tasdiqu ma akhbar, membenarkan apa dihabarkan oleh Nabi. Allah katakan di Quran surat 39. Maaf, surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Sesungguhnya orang yang membawa kebenaran. Allah bilang Muhammad itu bawa kebenaran, gak ada kedustaan di dalam bicara. Orang membenarkannya adalah orang yang bertakwa. Jadi Nabi gak pernah bohong. Nabi kan manusia, bisa benar bisa salah dong. Makin kita kasih tahu makin kesetanan dia. Ini pengalaman saya mengkasih pengarahan pada orang. Saya dibentak orang loh. Kata kawan saya, gila tuh orang bentak orang, gak usah Nabi dipukul aja biasa. Apalagi cuma orang Ambon keriting. Rambut ribu otak keriting. Ya, biasa saja. Jadi Nabi itu nggak mungkin salah. Kan beliau manusia bisa salah dong diagnosanya. Itu kalau Wahyunu, Wahyudi dan Wahyuni. Masalahnya Nabi itu bawa wahyu. Dia bawa ayat. Kan surat 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kan Nabi sana bisa salah dong. Maka jangan potong ayat. Yuha ilayya. Saya diberi wahyu. Itu yang membedakan gue sama Allah. Paham? Kan kita sering dikasih ustaz. Nabi manusia biasa itu ayatnya. Saya pernah tanya sama profesor saya. Karena dia bawa ayat itu. Saya tanya anak TK sama you profesor sama gak manusia? Tapi kemampuan intelektual sama gak prof? Ya gak sama lah. Lu aja sama anak kecil beda. Apalagi Nabi sama you. Goblok. Terus saya marah, tapi saya lebih marah lagi karena bisa dihina dan diremehkan. Kenapa? Anda sekolah kan? Anak TK belum sekolah kan? Ya gimana orang yang dibimbing Allah disekolahkan Allah rasa sama dengan lu dari Al-Azhar? Dan you tuh curang, kan you potong ayat. Yuha ilayya. Ini menunjukkan bahwa secara fisikly aku sama seperti kalian, tapi moral dan intelektual gue nggak sama seperti kalian. Karena gue dapat wahyu Allah, lu keturunan Wahyunu. Anaknya Wahyudi dan Wahyuni. Beda dong. Kalau gue kan keturunan wahyu, nggak mungkin salah.
Jadi surat 18 ayat 110 junto bahwa Nabi nggak mungkin salah. Surat 53 An-Najm ayat 2 sampai 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Kira manusia apa? Mengikuti nafsunya bukan? Allah mensteri Nabi tidak mengikuti nafsu. Maka Nabi nggak mungkin salah. Yang salah wahyuno, wahyudi dan wahyuni. Paham? Nabi tidak mungkin salah, itu wahyu. Yang ciptakan hati siapa? Allah. Yang tahu penyakitnya siapa? Allah. Yang tahu sehatnya siapa? Allah. Dan Allah tidak kasih tahu kedua informannya, Quran dan Nabinya. Nanti lama-lama dia tidak reaktif kayak gitu lagi. Nanti lama-lama dia respon, oh iya ya nak ya, dankjewel. Mas ya, kita pelan-pelan saja. Asal kita dengan penuh kasih sayang kasih tahu. Kadang-kadang jutek nggak apa-apa sih. Tergantung penyakit kan. Tergantung pasien kan. Kalau perlu amputasi, amputasi. Kalau memang obat generik saja. Ya, kalau perlu di kemo. Tergantung tingkat kadar penyakit. Dan watak pasiennya. Jelas ya? Ada yang lain silakan. Satu yang terakhir Ustaz, sebelum kita menikmati habis lagi dan teh India. Ustadz, di komunitas saya ini ada beberapa orang yang baik hatinya, akhlaknya baik, tapi tidak mau sholat. Saat diajak sholat, sulit sekali. Tapi dia dermawan. Bagaimana menyikapi teman-teman kami ini, teman dekat ini? Jawab. Saya kasih contoh gini lah. Ini ada kasus juga. Ketika saya bilang orang kafir tuh masuk neraka. Ibu-ibu yang panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Saya punya teman tuh orang baik banget loh. Masa masuk neraka sih? Saya tanya, ya punya properti iu apa Tuhan? Saya tanya. Surga itu propertinya Allah. Yang tahu siapa layak membelinya Allah, bukan you. Ini dia dosen di satu universitas ternama di Indonesia. Dokter di Amerika dulu. Yang punya properti Allah. Coba you beli properti. Dikasih syarat, ayo dapat diusir gak dari sana. Kemudian marketingnya Nabi Muhammad loh. Yang menawarkan surga kepada kita Nabi Muhammad bukan. Kira-kira yang ngerti properti, marketingnya atau customer-nya kayak ibu. Ibu kan calon customer kan. Dia bilang, gila tuh Pak Salim, disuka cerita ke temannya. Gue disemprot habis-habisan. Ya, jadi yang tak tahu. Saya tanya sama dia, bukankah di akhirat ada kebaikan, keburukan, bukan? Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya tanya sama ibu udah timbang amal orang kafir mana yang paling berat, baik atau buruk? Kan ibu tidak tahu, yang tahu timbangannya Allah. Kenapa ibu ngotot? Kenapa ibu lihat baiknya? Kenapa ibu gak lihat buruknya? Tapi dia baik, Ustaz, baik banget loh. Namanya ibu-ibu, ekspresif sekali kalau ngomong. Namanya dia memberi advokasi kepada orang kafir, tadi teman baik. Dia teman saya di Perancis, Ustaz, baik banget Ustaz. Saya bilang Abu Jahal juga baik kali. Jadi dia kan punya kebaikan, keburukan. Anda kan tahu kebaikan, Anda tidak pernah timbang keburukannya kan. Itu kan Allah kan. Masa dia baik semua? Emang Anda tahu dia punya keburukan berapa banyak dibandingkan kebaikan? Nggak tahu, makanya kan setoi. Mayya'mal mithqala dzarratin. Allah lebih tahu mana kadar kebaikan dan keburukan. Dan kekafiran itu kejahatan yang luar biasa. Lebih dari korupsi loh. Saya tanya sama dia tuh otak Orde Baru ibu itu. Karena dekat sama orang Orde Baru. Pokoknya dia orang gengnya cendana lah. Saya tanya gini, Anda ini kan gengnya Pak Harto kan? Kok Bapak tahu gaya kelihatan? Pak Harto 32 tahun jadi kebaikannya banyak bukan? Tapi karena dituduh korupsi diberhentikan bukan? Padahal kalau ditimbang jasanya lebih banyak daripada kejahatannya kan?
Hah? Kalau kejahatan hanya dibatalkan ke presiden, gimana kekafiran? Oh, dia bilang, oh iya ya Pak Salim, ya baru sadar gue. Emang lu kesetanan memang. Lu tuh wanita setan, saya bilang. Ini contoh tadi. Bagaimana Anda baik kepada manusia tapi Anda durhaka Allah? Bagaimana bisa dikatakan orang baik? Allah ahsin kama ahsanallahu ilaik tadi. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Mana yang paling baik? Kepada siapa kita layak berbuat? Kepada Allah atau kepada manusia? Kita dianggap baik kalau apa yang mereka minta kita turuti, kan? Betul? Lah dia tidak memerintah Allah. Brengsek atau kurang ajar itu namanya. Masih dianggap orang baik? Bukankah hidup ini ada dua dimensi relasi, kan? Hablum minallah, hablum minas, kan? Bagaimana hablum baik tapi hablum Allah jelek? Pertanyaannya, yang punya banyak jasa Allah atau manusia? Bagaimana kita anggap dia orang baik? Kepada yang paling berhak mendapatkan kebaikan saja tidak berbuat baik? Kalau bicara moral, dia punya moral. Allah berbuat baik pada dia, bukan? Dia tidak berbuat baik sebagaimana Allah perintahkan, kan? Masih dianggap bermoral ke dia? Tidak. Saya tanya sama antum. Orang berjasa sama antum. Ada dua orang. Yang sangat berjasa dan berjasa saja. Lalu mendurhaka yang sangat berjasa. Beradab atau biadab? Cepat jawab. Biadab atau beradab? Biadab. Gimana Allah yang paling memberi? Dia mendurhakai Tuhannya, tapi baik kepada sesama makhluk. Anda numpang kapal, dikasih fasilitas sama bos kapal. Anda menjaga perasaan penumpang, tapi nantang yang punya kapal. Kurang ajar atau kurang asam itu namanya. Lebih sederhana saja. Jelas? Ini kebiadaban, bukan? Bagaimana kita anggap dia orang baik? Saya tanya sama antum, sama-sama penumpang kapal. Sama penumpang baik. Ini nahodanya baik luar biasa. Kapalnya indikasi bagus, fasilitasnya luar biasa, gratis lagi naiknya. Kemudian kebijakannya tidak merugikan kita, tapi ditantang oleh kita. Apakah dia orang baik atau tidak? Coba jawab, Anda anggap orang baik atau tidak? Brengsek loh. Betul kan? Itu logika sederhana, kan? Bagaimana anggap dia baik, sementara dia mendurhakai sang pemilik kapal? Ya, masa baik sama penumpang tidak berterima kasih pemilik kapal? Ya, itu kata Nabi dan tadi apa? Sudah menumpang, melutut kentut pula kau. Ya kurang ajar lah namanya. Jelas ya Pak? Tidak usah bawa dalil. Moral kita ini orang tidak baik. Ya, masa baik sama penumpang, sama brengsek sama yang punya kapal. Brengsek atau amat brengsek? Brengsek gitu loh. Jelas? Jelas Pak ya? Baik, Bapak Ibu, izin saya menutup dulu yang di ruang Zoom. Setelah itu kita punya acara yang di sini. Mohon maaf, kuis kita adakan hari ini. Kita akan adakan lagi kuis insya Allah pada pekan 4, lanjutan kajian ini pada bulan ini. Insya Allah. Informasi jadi antum aman hari ini. Ya, izin saya menutup dulu yang di ruang Zoom. Saya ucapkan doa kafaratul majelis bagi yang di ruang Zoom. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian,